Malin Kundang. Alkisah di pesisir pantai di daerah Sumatera Barat, di sebuah desa yang kecil, hiduplah seorang ibu dan anak kesayangannya yang bernama Malin. Mereka hidup dalam keadaan yang miskin. Semenjak suaminya meninggal, ibunya Malin harus berjuang untuk menghidupi sang anak. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena meskipun Malin merupakan anak yang manja, tetapi ia juga merupakan anak yang sangat penyayang. Ia terus menemani ibunya menjual ikan di pasar. Semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa. Sebagai seorang anak yang penyayang, ia merasa bahwa sudah saatnya ia mulai mencari pekerjaan. Namun, Malin memiliki keinginan untuk bekerja di kota seberang seperti teman sebayanya. Karena banyak teman sebayanya yang menjadi kaya raya setelah bekerja di sana. Bu, Malin ingin bekerja di kota seberang, Bu. Jika Malin bekerja di sana, Malin akan mendapatkan banyak uang untuk ibu. Jangan, Malin. Tetaplah di sini bersama ibu. Ibu tidak ingin jika ada hal buruk yang menimpamu jika kamu pergi ke kota seberang. Malin berupaya untuk meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, akhirnya si ibu melepaskan Malin untuk pergi merantau ke kota seberang. Ya sudah, hati-hati ya nak. Jangan lupa untuk cepat pulang dan untuk segera mengabari ibu, karena ibu akan terus merindukanmu, Malin. Beberapa lama kemudian, Malin tak kunjung pulang ke rumah ataupun memberi kabar kepada sang ibu. Bertahun-tahun lamanya, ibunya hanya hidup seorang diri. Hingga pada suatu hari, ibunya Malin mendapatkan kabar dari seorang temannya yang juga bekerja di kota seberang. Malin sudah menikah dengan putri bangsawan, Bu. Mana mungkin dia akan kembali ke sini? Tidak, Malin pasti akan kembali kepadaku. 2 bulan kemudian, istri Malin yang sedang hamil mengidamkan untuk pergi berlibur ke pantai air manis, tempat di mana Malin dibesarkan. Malin pun mengabulkan permintaan dari sang istri. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Ia merasa sangat malu apabila harus mengenalkan ibunya kepada sang istri. Saat kapal mereka tiba di pinggir pantai, ibunya Malin terlihat sedang menunggu kedatangan anak kesayangannya. Kemudian, ibunya langsung bergegas menghampiri Malin. "Siapa kau, Malin? Ini aku, ibumu, nak." "Ibu? Apakah wanita lusuh ini adalah ibumu, Malin? Kenapa kau berbohong kepadaku, Malin? Kau bilang kau ini anak bangsawan sama sepertiku." "Tidak, dia bukan ibuku." Dengan hati sekeras batu, Malin tetap tidak mau mengakui ibunya. Terlihat di mata ibunya yang sangat sedih atas perilaku Malin terhadapnya. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit pun bergemuruh mendengar doa si ibu. Malin menyesali perbuatan yang telah ia lakukan terhadap ibunya. "Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini, Bu." Tetapi sangat disayangkan, teriakan Malin tidaklah berguna. Kapal itu terombang-ambing hingga karam dan pecah. Keesokan harinya, semua orang terkejut melihat banyak kepingan kapal yang berserakan. Mereka pun lebih dikejutkan lagi dengan melihat sesosok batu yang berbentuk manusia. Ternyata kutukan ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya menjadi batu, dan ia pun menyesali ucapannya.
Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini yaitu kita diajarkan tidak boleh durhaka kepada orang tua karena merekalah orang yang paling berjasa di kehidupan kita.